Tuhan bilang, oh betapa indahnya. Bila saudara seiman, hidup rukun kita naikkan pujian ini sama-sama saudara. Jempolnya diangkat. Yang tahu pujian ini sama-sama ya pujikan, oh betapa indahnya. Kiri kanan. Sekali lagi, oh betapa, oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara sama-sama katakan, batu rapan di kepala yang terjangkut dan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir. Oh
atas kiri kananmu. Yakinkan mau mereka semua saudara seimanmu. Silakan duduk jemaat Tuhan terkasih. Haleluya. Kami sungguh bangga Tuhan punya Allah seperti Engkau. Kami sungguh kagum akan setiap perbuatan-Mu yang ajaib. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu gak terbatas ruang dan waktu. Kau akan tetap terus berkarya dan bekerja di tengah-tengah kami Tuhan malam hari ini. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa kami Tuhan, bawa wajahku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Yang rindu sama-sama angkat tanganmu tinggi-tinggi dan katakan hadiratmu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, peduliku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Yang wanita saja naikkan pujian ini, katakan saat indah. Yang pria renungkan malam hari ini setiap kata, setiap kalimat dari pujian ini. Saat ini Tuhan sedang menghampiri setiap kita. Inilah kerinduan Tuhan Yesus. Yang pria sama-sama dengan saya katakan, bawa daku, bawa wajahku erat dalam pelukan-Mu. Tuhan sedang memeluk setiap kita malam hari ini, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Biar hadirat-Mu Tuhan nyata di tempat ini. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuliku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Katakan hadirat-Mu Tuhan, kekudusan-Mu Bapa,
menikmati kasih anugerah-Mu. Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu, kami mau diam dalam hadirat-Mu Tuhan. Menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Sekali lagi katakan menikmati kasih anugerah-Mu. Menikmati kasih-Mu mengalir di tengah kami. Penuhi setiap kami, penuhi dengan hadirat-Mu. Lawat setiap kami Tuhan, jamah hati dan pikiran kami. Nikmati hadirat Tuhan malam hari ini, saudara. Ini waktunya setiap kita pribadi lepas pribadi. Hadirat-Mu sungguh kuat di tempat ini Tuhan. Mengalirlah, mengalirlah Tuhan, kuasa Roh Kudus. Bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan. Naikkan syukur kita malam hari ini buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, amin. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, syukur Bapa, amin. Ku buat kasih setia di dalam hidupku. Syukur, ku mau bersyukur, ku bersyukur.
Sebab banyak yang Kau lakukan dalam kehidupan kami Bapa, dalam pribadi kami, dalam keluarga kami, dalam pekerjaan kami, dalam pelayanan kami. Kau selalu menyertai kami Tuhan. Sekali lagi kita naikkan pujian ini sama-sama, kita katakan banyak yang Kau perbuat. Banyak yang renungkan. Kalau kita boleh ada sampai pada malam hari ini, bukan karena kuat dan hebat kita sendiri. Yes, Jesus terjadi di hidupku. Apa yang mengerti segala kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur, kasih Tuhan setia di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur. Saudara sendiri naikkan pujian ini. Bersyukurlah buat hidup yang Tuhan beri, buat setiap rancangan yang indah yang Tuhan tetapkan dalam kehidupan kita. Tuhan, sebab kasih setia-Mu ku bersyukur, ku bersyukur. Kasih setia-Mu di dalam hidupku, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Tundukkan kepala kita 1 menit ke depan. Dengan syukur kita dengan segenap iman, segenap hati, merenungkan betapa dahsyatnya Tuhan menyertai kita. Saat kita nggak setia, Tuhan tetap setia.
Saat kita mulai meninggalkan Tuhan, Tuhan tetap ada bagi kita. Naikkan syukur. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menolong. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Selalu bersyukur, yes Lord. Ucapan syukur kami Bapa. Selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menolongku. Tanpa musik, tanpa musik, ku mau. Mari angkat tangan kita tinggi-tinggi. Dan saya undang jemaat Tuhan terkasih, kita bangkit berdiri. Hormati hadiratnya malam hari ini. Oh, selalu bersyukur Kau Bapa. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau selalu setia Tuhan. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia. Jesus, kami sungguh bersyukur Tuhan. Buat setiap perbuatan-Mu, mujizat-Mu, keajaiban-Mu yang terjadi dalam hidup kami Tuhan. Tak pernah Kau tinggalkan kami sedetik pun. Tak pernah Kau jauh dari setiap langkah kami. Naikkan mazmur-Mu pada Tuhan malam hari ini, jemaat Tuhan terkasih. Katakan perkataan iman-Mu di hadapan Tuhan malam hari ini. Sebab Tuhan sedang berjalan menghampiri setiap kita malam hari ini. Dan Dia sedang menyendengkan telinganya. Sedang berkata buat setiap kita. Katakan apa yang menjadi kerinduan-Mu. Aku ada di sini dan mendengarkannya, kata Tuhan. Yes, Jesus. Siria
syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Angkat tangan kita tinggi, katakan segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian syukur kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir. Oh, kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu, memujimu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu, memujimu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Yeah. Yes, Jesus. Segala pujian hanya bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu. Segala pengagungan hanya bagimu Tuhan. Yes, Jesus. Roh Kudus mengalir di tengah-tengah kami. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Yang rindu dipenuhi di tempat ini. Mengalirlah oh Roh Kudus di hidupku. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Mengalirlah
kerinduan kami Bapa. Ini doa kami Tuhan. Ini iman kami Tuhan. Kuasa Roh Kudus mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus di hidupku, di hidupku. Sekali lagi katakan mengalir. Penuhi kami Tuhan, penuhi kami Roh Kudus dengan hadirat-Mu. Kami gak mau yang biasa-biasa Tuhan. Kami mau berenang dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami mau tenggelam dalam hadirat-Mu Bapa. Pulihkanku mengalirlah kuasa Roh Kudus di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus di hidupku. Katakan pulihkanku, katakan sembuhkanku, sembuhkanku. Bagi Raja yang duduk di tahta, aku muliakan dan ku agungkan. Kaulah yang disembah silakan yang sebelah sini nyanyikan pujilah aku. Yang sini yang pilih. Amin. Gantian sebelah kanan yang sebelah kiri branding. Aku cinta padamu, sudahkah kau cinta padaku Yesus?
Silakan ibu-ibu nyanyikan pujian ini, bapak-bapak berdiam diri. Amin. Haleluya. Selidikilah batinku dan hatiku. Kau wanita berdiam diri, kau pria nyanyikan pujian. Aku cinta padamu, Nyanyikan dengan segenap hati. Aku cinta padamu. aku rindu hadiratmu. Malam ini kami rindu hadiratmu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiranmu. Mari sama-sama nyanyi. Amin. Hosana, Oh, bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kaulah dia disembah. Ku nyanyi Hosana, nyanyi Hosana. Oh, bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kaulah yang disembah, kaulah yang disembah, kaulah yang disembah, kaulah yang disembah. Memang benar, hanya Engkau yang layak kami sembah. Hanya Engkau yang layak terima pujian, hormat, syukur kami. Hanya Engkau yang layak terima hormat, kuasa, kemuliaan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau beri kesempatan setiap kami. Malam ini kami boleh bersama-sama untuk naikkan pujian syukur kami Tuhan. Biarlah malam ini Engkau beri disukakan oleh pujian penyembahan kami. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mohon urapan-Mu turun atas kami. Kami yang melayani firman-Mu, juga seluruh jemaat-Mu yang hadir pada malam ini. Biarlah siap firman-Mu menjadi berkat bagi kami yang berbicara, maupun jadi berkat seluruh jemaat-Mu yang ada di tempat ini. Terima kasih Tuhan, dan kami tidak izinkan kuasa iblis jahat akan mengganggu jalannya firman Tuhan pada malam ini. Kami menyatukan hati demi nama Yesus. Kuasa iblis jahat keluar dari hati pikiran kami, keluar dari tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Roh Kudus tuntun kami, berfirmanlah atas kami. Kami siap diberkati firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang sudah terima berkat firman Tuhan, yang siap diberkati firman Tuhan, katakan amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Ya, puji Tuhan. Shalom. Saya lihat wajah-wajah yang bersuka cita. Ya, sebenarnya tadi nggak mau berhenti ya. Kita menikmati suasana surga, lihat pujian penyembahan kita. Ya, rasanya indah sekali malam ini. Bapak Ibu yang terkasih, besok di mana hari libur, tahu hari apa Bapak Ibu? Hari kenaikan? Hari Kamis, ya. Hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Kita patut bersyukur. Baru tahun ini, ya, dikatakan hari libur, yaitu hari libur kenaikan Yesus Kristus. Tahun lalu masih hari libur kenaikan Isa al-Masih. Tapi oleh karena perjuangan
dari Bapak Menteri Agama, ya, dan juga timnya, akhirnya ya disetujui oleh pemerintahan pusat bahwa ditetapkan kalau hari besok itu merupakan hari kenaikan Yesus, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Malam ini berarti kenaikan ya Pak ya. Ya. Ayo kita sama-sama akan belajar Bapak Ibu yang terkasih. Ya. Yesus naik ke surga. Ya. Ternyata pernyataan bahwa Yesus naik ke surga adalah pernyataan Dia sendiri yang menyatakan dan yang bernubuat atau yang bernubuat bahwa Yesus akan naik ke surga. Ternyata Yesus itu sudah sering menyampaikan bahwa aku dari surga, aku dari Bapa dan akan kembali ke Bapa. Ya. Dia akan kembali naik ke surga. Itu sudah dinyatakan berapa kali. Saya beri contoh saja beberapa ya. Banyak yang disampaikan Tuhan Yesus. Coba kita buka Yohanes pasal 3 ayat 13. Ayo kita belajar bersama-sama pernyataan Tuhan Yesus. Ya. Ayo kita baca di depan. Bisa dilewat HP. 2, 3. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Amin. Dia sendiri mengatakan jelas ya, tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Yohanes pasal 16 ayat 28. Yohanes pasal 16 ayat 28. Mari kita baca 2, 3. Aku datang dari Bapa dan aku datang ke dalam dunia. Aku meninggalkan dunia pula dan pergi kepada Bapa. Amin. Pernyataan Tuhan Yesus sendiri. Amin. Ini kebenaran. Sampai ke Yesus sendiri bahwa aku datang dari Bapa dan aku datang dalam dunia. Dia datang ke dunia, aku meninggalkan dunia pula dan pergi kepada Bapa. Amin. Ya. Kita buka lagi. Yohanes pasal 7 ayat 33. Yohanes pasal 7 ayat 33. Mari kita baca lagi, 2, 3. Maka kata Yesus, tinggal sedikit waktu saja, aku ada bersama kamu. Dan sesudah itu aku akan pergi kepada Dia yang telah mengutus aku. Ya, Yesus sendiri yang berkata loh ya, tinggal sedikit waktu saja, aku ada bersama kamu. Ke murid-muridnya. Dan sesudah itu aku akan pergi kepada Dia yang telah mengutus aku. Iya. Yang terakhir saya tunjukkan. Yang 4 ayat saja. Yohanes pasal 20 ayat 17. Berapa kali? Belum di ayat-ayat lainnya, di pasal lainnya. 20 ayat 17. Mari kita baca di depan atau di HP. 2, 3. Kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakku kepada Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Amin. Jelas ya, saya buktikan bahwa Yesus menyatakan sendiri bahwa Dia akan kembali ke Bapa. Dia akan kembali ke surga. Jelas ya? Ini. Ya, setelah Yesus bangkit dari kematian, Dia menampakkan diri kepada murid-muridnya. Dia menampakkan diri kepada banyak orang. Yaitu selama 40 hari Dia menampakkan diri.
Ya. Terus akhirnya dia menggenapi apa yang pernah disampaikan sendiri bahwa dia harus kembali ke Bapa di surga. Kita akan belajar bersama-sama untuk belajar mengenai makna kenaikan Yesus. Ya. Yang pertama, ini saya mencatat. Tadi siang saya cari-cari ya. Makna kenaikan Yesus yang pertama, Yesus kembali ke surga, ke tempat asalnya dan duduk di sebelah kanan Allah. Ya, makna kenaikan Yesus menunjukkan bahwa benar-benar Yesus menggenapi perkataannya bahwa Yesus kembali ke surga, ke tempat asalnya dan duduk di sebelah kanan Allah. Jadi Yesus itu warga negara surga. Amin. Otomatis dia kembali ke surga. Begitu pula kita. Bahwa kewarganegaraan sekarang ini ke Indonesia. Tapi bahwa kita sesungguhnya karena kita murid Yesus, makanya kita sudah ditebus oleh darah Yesus ya, oleh kematiannya, maka kita menjadi anak-anak Allah. Dan kita dikatakan di dalam Efesus, saya lihat Filipi 3:20, kita juga dikatakan bahwa kita juga warga negara surga. Di dunia ini hanya sementara. Amin. Katakan kiri kanan, warga negaraku ke surga loh. Ayo sampaikan, surga, bangga loh. Ya, kita patut bangga. Ya. Karena Yesus warga negaranya surga, kita juga karena kita anak-anaknya, umat ketebusannya, maka kita juga warga negara kita ya surga. Ada yang enggak ngomong tadi sama sebelahnya? Ngomong bukan warga negara surga? Kalau enggak warga negara surga berarti warga negara lain loh ya. Oh iya. Amin. Ya, ini jelas. Ya. Kita baca Markus 16 ayat 19. Markus pasal 16 ayat 19. Ya, bahwa Yesus kembali ke surga, ke tempat asalnya duduk di sebelah kanan Allah. Ayo 16 19. Kita baca 2 3. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga. Lalu duduk di sebelah kanan Allah. Loh, terangkat dia ke surga. Balik mana nang surga. Karena warga negaraannya surga. Amin. Iya, kita juga sama nantinya. Amin. Ya ini loh, kita bangga punya Tuhan Yesus. Ya, bahwa di dalam Yesus ada pengharapan. Dia berjanji bahwa kita juga akan bersama dia di mana Yesus ada. Amin. Di surga. Ya. Yohanes 16 ayat 28. Ya, mungkin tadi sudah dibacakan. Yohanes pasal 16 ayat 28. 2 3. Aku datang dari Bapa dan aku datang ke dalam dunia. Aku meninggalkan dunia pula dan pergi kepada Bapa. Tadi sudah dibacakan. Ya, saya tunjukkan saja kembali supaya tahu bahwa Yesus dari surga. Dan Yesus kewarganegaraannya surga, kita juga warganegaranya surga. Filipi 3:20. Ayo kita baca. Kita bangga. Kita punya kewarganegaraan surga. 2 3. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Amin. Ini loh, ya. Kita patut bersyukur, ya. Yang kedua, kenaikan Yesus tadi makna kenaikan Yesus itu, kenaikan Yesus menyatakan bahwa surga itu ada, bukan omon-omon, katanya seperti itu. Bukan omong doang, tapi
itu benar-benar surga itu nyata ada. Amin. Ya. Yohanes pasal 14 ayat 1-2. Dulu. Tadi kenaikan Yesus menyatakan bahwa surga itu ada, Markus 16:19. Tadi sudah dibacakan ya. Bahwa tadi menyatakan bahwa sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga lalu duduk di sebelah kanan Allah. Ya, yang kedua makna kenaikan Tuhan Yesus tadi, bahwa kenaikan Yesus itu menyatakan bahwa surga itu ada. Amin. Ada di sebelah kita ngantuk, pukul aja. Surga iki ono lho tibake. Ngono lho tibake. Iya. Iya. Oke. Yang ketiga. Ya. Yang ketiga makna kenaikan Tuhan Yesus, Yesus menyiapkan tempat di surga untuk kita. Loh, luar biasa. Amin. Yohanes pasal 14 ayat 1-2 yang saya suruh bacakan tadi. 1 dan 2. Ini loh. 2, 3. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Terus, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Amin. Luar biasa. Kita punya Yesus yang luar biasa. Ternyata maksudnya dia pergi ke surga, kembali ke Bapa, menyiapkan tempat untuk kita. Di mana menyediakan tempat untuk kita, di mana ia ada, kita ada. Amin. Ya, tadi sudah jelas ya. Yaitu yang ketiga, menyiapkan tempat di surga untuk kita. Keempat. Ya. Kita buka Yohanes 14 ayat 3-4. Makna kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Yang keempat, Yesus akan datang kembali dan akan membawa kita ke surga. 2, 3. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Terus, dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Sing nuntun Yesus kewarganakan surga, maka kita bisa sampai ke sana. Yang ketiga sih, ditampilkan. Ya jelas ya. Dan aku membawa kamu ke tempatku supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dia janji bahwa dia akan datang kembali, membawa kita. Amin. Membawa kita di tempat di mana Tuhan janjikan, yaitu di surga. Amin. Ya jelas ya. Yesus akan datang kembali, ya tadi jelas, dan akan membawa kita ke surga. Kisah Rasul 1 ayat 9-11. Kisah Rasul pasal 1 9-11. Ayo kita baca 2, 3. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Terus 10. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka. 11. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Amin. Ya jelas ya, dia akan datang kembali untuk membawa kita semua ke tempat yang dia janjikan. Luar biasa. Kita patut bersyukur punya Yesus yang luar biasa.
Ya, dia mau menebus dosa kita. Ya, dia memperdamaikan kita kembali kepada Bapa. Ya, yang keenam. Ya. Yaitu Yesus sudah naik ke surga, Yesus sudah menyelesaikan misi keselamatannya. Ya, maknanya naikkan Yesus sudah naik ke surga, Yesus sudah menyelesaikan misi keselamatannya, ya. Sekarang yang harus melanjutkan atau meneruskan misi keselamatannya itu adalah kita. Ingat, Yesus sekarang sudah ada di surga. Dia sudah menyelesaikan misi keselamatan untuk kita, untuk umat manusia. Ya, sekarang yang harus melanjutkan misi itu kita semua. Amin. Seperti amanah agung yang dia sampaikan. Ya, Markus 16 ayat 15-19. Ya. Markus pasal 16 15 sampai 19. Mari kita baca pelan-pelan. 2, 3. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Terus, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka meminum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. 19. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Ya, ini berarti misi keselamatan harus dilanjutkan kita sebagai muridnya. Amin. Ya, kita harus memberitakan. Ya, ada kesempatan kita mulai nyampaikan ke orang yang di sekitar kita. Sampaikan supaya banyak orang diselamatkan. Amin. Ya, ini luar biasa. Tadi mau Bapak Ibu menjadi alat Tuhan, ya tadi luar biasa loh dijanjikan. Kalau kita mau menjalankan tadi, memberitakan, pergi ke seluruh dunia tadi, ya nggak usah jauh-jauh, sekitar kita aja. Ya kalau ada kesempatan kita bisa ngomong ke sekitar kita, atau mungkin ada orang sekitar kita yang lagi ada masalah atau sakit dan sebagainya, yang membutuhkan kita datang. Amin. Ya, kesempatan sampaikan bahwa kita punya Tuhan yang luar biasa. Ya, bukannya aja Tuhan yang bisa menyembuhkan saja, yang bisa menyelamatkan kita, semua umat manusia. Ya, tidak ada nama lain yang memberi keselamatan selain nama Yesus Kristus. Ya, ini kita harus mau bahwa kita melakukan apa yang Tuhan lakukan, maka kita juga harus kerjakan misi keselamatan itu. Ya, ada banyak ya, tapi saya yang terakhir saja. Ya, saya kepingin ngajak Bapak Ibu untuk momen sekarang memuji menyembah Tuhan. Ya, kita yang selanjutnya. Ternyata makna kenaikan Tuhan Yesus yaitu ternyata itu merupakan peninggian Allah kepada Yesus, dan Yesus dikaruniakan nama di atas segala nama. Efesus 1 ayat 20 sampai 21. Ya. Ya. Efesus pasal 1 ayat 20-21. Ayo kita baca bersama-sama. 2, 3. Yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia
dari antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di surga. Ayat 21. Jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Luar biasa. Ya, dia dapat peninggian dari Allah. Jauh lebih tinggi dari segala pemerintahan, penguasa, kekuasaan dan kerajaan. Tiap nama yang dapat disebut bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Bahkan Filipi 2 ayat 9. Kita lihat. Filipi pasal 2 ayat 9. Itulah sebabnya, ayo 23. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Amin. Ini loh, Allah meninggikan dia dan mengaruniakan Yesus, ya, nama Yesus, nama di atas segala nama. Luar biasa. Kemarin saya menyampaikan, ya, firman Tuhan, ya, hari Minggu kemarin, ya, di mana doa dalam nama Yesus dengan doa demi nama Yesus. Ya, kemarin tak jelaskan. Ya, kalau demi nama Yesus itu untuk mengusir roh-roh jahat. Tapi kalau dalam nama Yesus itu berdoa untuk orang sakit, ya, berdoa meminta segala sesuatu kepada Tuhan itu dengan dalam nama Tuhan Yesus. Ya, kemarin saya jelaskan detail. Ya, hari ini, ya, dengan kebangkitan, kenaikan Tuhan Yesus ke surga, ternyata itu merupakan wujud peninggian Allah kepada Yesus, dan Allah mengaruniakan nama Yesus, nama di atas segala nama. Kita bangga, amin. Nama di atas segala nama, ya, dan tidak ada kuasa nama lain yang berkuasa, baik di surga, baik di langit, di atas bumi, di bawah bumi, di laut, semuanya tunduk oleh nama siapa? Yesus Kristus. Karena dia punya segalanya. Ya, dia berkuasa di surga maupun di bumi, seperti itu. Ya, Allah saja meninggikan Yesus, ya. Sudah sepatutnya kita pun meninggikan dia juga. Amin. Allah saja tadi jelas meninggikan dia, mengaruniakan nama di atas segala nama. Ya. Apalagi kita sebagai anaknya, kita harus meninggikan dia. Yesuslah yang patut kita puji, kita sembah, kita muliakan, dan kita layani. Amin. Ayo, waktunya hari ini. Ya, gak saya perpanjang, saya putus. Nanti saya tayangkan, nanti ada beberapa hal yang banyak yang boleh Bapak Ibu baca. Itu, ya. Saya kepingin, saya rindu bahwa ini saatnya kita akan meninggikan dia, memuliakan dia. Kan Allah aja memuliakan dia, meninggikan dia. Kita harus lakukan. Amin. Silakan musik, worship leader, singer. Firman Tuhan tidak saya perpanjang. Mari saatnya kita memuji, menyembah Tuhan. Kita masuk dalam terpujilah namamu. Mari Bapak Ibu yang terkasih, sembah dia. Haleluya. Beri yang terbaik. Mari setiap pribadi demi pribadi
fokus sepenuhnya kepada Tuhan. Dan melihat kiri kanan saudara. Sembah Dia. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Oh, syukur bagimu Tuhan. Kau sungguh baik, Kau sangat baik. Terima kasih Yesus, terima kasih. Oh, haleluya. Pujilah Kau Tuhan, haleluya. Haleluya, sembah Dia. Oh, haleluya. Haleluya. Terima kasih, glory bagimu. Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Amin. Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cinta selama. Benarkah kau cinta selamanya Yesus yang termanis? Yesus yang termanis. Nyanyikan dari kedalaman hatimu. Katakan Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cinta selama. Kaum wanita dulu, kaum pria berdiam diri. Katakan Yesus yang termanis. Benar Tuhan, Engkaulah yang termanis Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau naik ke surga untuk menyiapkan tempat bagi kami. Yesus, terima kasih. Katakan ku cinta selamanya. Biarlah ini merupakan pernyataan kita. Kita cinta Yesus selamanya. Dan kaum pria, Yesus yang termanis. Katakan buat jiwaku. Amin. Buat jiwaku.
yang termanis buat jiwaku, ku cinta selamanya. Sama-sama Yesus yang termanis. Yesus yang termanis buat jiwaku, Benar. buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cinta sama. Kaum pria dulu, kaum wanita menyembah Tuhan. Yesus yang termanis buat Engkau yang termanis, buat buat jiwaku, buat jiwa istri anak-anakku. Haleluya. Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cinta selamanya. gantian kaum wanita yang suaminya belum bersama-sama saudara. Pandang suamimu, bayangkan dia ada di samping, di sekitarmu. Yakini suatu saat suamimu yang belum datang di tempat ini, yang sudah meninggalkan Yesus, dia akan kembali datang kepada Yesus. Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwa suamimu, keluargamu. Sama-sama Yesus yang termanis, Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, amin. buat jiwaku. Yesus yang termanis, Yesus
yang ku cinta. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Ajaiblah Tuhan, Kau sungguh heran. Semua yang di surga, yang di surga memuji Tuhan. Yang patut disembah, Kaulah Tuhanku yang ajaib Tuhan. Ajaiblah Tuhan, Kau sungguh heran. Semua yang di sini, semua yang di sini memuji Tuhan. Yang patut disembah, Kaulah Tuhanku yang heran. Kaulah Tuhanku yang heran. Kaulah Tuhanku yang heran. Sekali lagi, Kaulah Tuhanku yang heran. Kaulah Tuhanku yang heran. Mari sembah Dia. Haleluya. Ajaib perbuatan mulialah Kau Tuhan. Engkau yang layak disembah. Hanya Engkau yang layak kami tinggikan, Yesus. Hanya Engkau yang layak terima hormat, kuasa, kemuliaan. Haleluya. Engkau yang kudus, haleluya. Haleluya. Oh, terpujilah nama-Mu. Oh, haleluya. Syukur, terima kasih. Haleluya. Oh, kudus-kuduslah Kau Tuhan. Engkau Allahku yang maha kuasa, yang sudah ada, yang akan datang. Hanya Engkau yang layak ku sembah, ku puji Engkau. Oh, haleluya. Syukur, terima kasih. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah segala Allah, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan segala Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya.
Bersyukurlah kepada Tuhan, kepada Dia seorang diri melakukan keajaiban-keajaiban yang besar, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia yang menjadikan langit dengan kebijaksanaannya, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang mengamparkan bumi di atas air, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, kepada Dia yang menjadikan benda-benda penerang yang besar, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah semesta langit, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kuduslah Tuhan Allah semesta.